Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davananta dari Fakultas FTKI Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang seputar soal-soal UTS pengembangan sistem informasi. Langsung saja kita mulai sekarang juga. Untuk soal pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Jadi, kalau karakteristik sistem informasi adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Sedangkan klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Untuk soal kedua, siapa saja yang termasuk tim pengembang? Apa saja tugasnya? Jadi, untuk personil tim pengembang sistem yang pertama itu project koordinator, bertanggung jawab agar tim dapat bekerja secara harmonis dan optimal serta mengontrol agar pelaksanaannya sesuai rencana. Yang kedua itu sistem analis dan desain, personil yang memberikan solusi dan mendesain sistem baru. Yang ketiga itu programmer, personil yang membuat program berdasarkan rancangan dari sistem analis. Yang keempat itu network designer, bertanggung jawab terhadap desain jaringan seperti LAN, MAN, WAN. Yang kelima itu teknisian atau hardware, personil yang menetapkan konfigurasi hardware yang tepat agar dapat bekerja secara optimal. Yang keenam itu database administrator, personil yang bertanggung jawab terhadap suatu sistem database, mencakup pola struktur data, integritas data, memberikan hak akses kepada user, backup, recovery, dan mengoptimalkan performa database. Yang ketujuh itu dokumenter, personil yang membuat dokumentasi sistem, mencakup buku operasional, aplikasi, teknis, dan sistem. Yang kedelapan itu software tester, personil yang menjamin bahwa program aplikasi yang dibuat programmer sesuai spesifikasi. Yang kesembilan itu graphic designer, personil yang memiliki keahlian dalam mendesain untuk aplikasi berbasis GUI atau graphic interface. Selanjutnya tim pengembangan sistem kedua. Yang pertama itu manager analis sistem atau manage of system analyst. Manager analis sistem disebut juga sebagai koordinator proyek dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai ketua atau koordinator tim pengembangan sistem. Yang kedua itu mengarahkan, mengontrol, dan mengatur anggota tim pengembangan sistem lainnya. Lalu selanjutnya yang kedua itu ketua analis sistem, lead system analyst. Ketua analis sistem biasanya menjabat sebagai wakil dari manajer analis sistem. Tugasnya adalah membantu tugas dari manajer analis sistem dan mewakilinya bila manajer analis sistem berhalangan. Yang ketiga itu analis sistem senior. Analis sistem senior atau senior sistem analis merupakan analis sistem yang sudah berpengalaman. Yang keempat itu analis sistem junior, junior sistem analis. Analisis sistem junior merupakan analis sistem yang belum berpengalaman dan masih membutuhkan bimbingan dari analis sistem yang lebih senior. Analis sistem junior ini sering juga disebut sebagai analis sistem yang masih dilatih atau sistem analis train. Yang kelima itu programmer aplikasi senior atau senior applications programmer. Programmer aplikasi senior merupakan pemrogram komputer yang sudah berpengalaman dengan tugas merancang spesifikasi dari program aplikasi dan mengkoordinasi kerja dari pemrogram lainnya. Pemrogram aplikasi senior kadang-kadang juga disebut dengan pemrogram atau analis. Yang keenam itu programmer aplikasi atau application programmer. Programmer aplikasi merupakan programmer komputer yang cukup berpengalaman dan dapat melakukan tugasnya tanpa harus dibimbing secara langsung lagi. Yang ketujuh itu programmer aplikasi junior atau junior applications programmer. Programmer aplikasi junior merupakan pemrogram komputer yang belum berpengalaman dan masih di bawah bimbingan langsung dari pemrogram yang lebih senior. Programmer aplikasi junior biasanya hanya dilibatkan pada pembuatan modul-modul program yang sederhana, seperti misalnya pembuatan bentuk-bentuk input-output. Pemrogram aplikasi junior ini sering juga disebut dengan pemrogram aplikasi yang masih dilatih atau application programmer train. Untuk soal ketiga, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Berikan contoh kasusnya. Tahapan yang pertama itu perencanaan sistem planning, lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem,
menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, penentuan prioritas teknologi, dan pemilihan aplikasi. Tahapan yang kedua, analisa sistem atau sistem analis. Analisa sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem, brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem, mendefinisikan kebutuhan sistem. Tahapan yang ketiga itu perancangan sistem atau sistem design. Pada tahap ini, fitur dan operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, merancang user interface. Tahapan yang keempat, implementasi sistem atau systems implementation. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut: pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Tahap yang kelima itu pemeliharaan sistem atau systems maintenance. Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, contoh kasusnya yaitu dalam pelaksanaan sistem akademik yang di sekitar sekolah SMP Jakarta yang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan sistem yang digunakan masih banyak yang bersifat manual. Dengan sistem yang manual tersebut, banyak terjadi berbagai permasalahan, terutama dalam proses pendaftaran, registrasi, pembagian ruang kelas, pembagian wali kelas, serta proses penilaian dalam mengenai perkembangan siswa kepada orang tua. Untuk masalah seperti ini, sangat diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan untuk memperoleh informasi kegiatan akademik. Pembuatan sistem informasi akademik sekolah menggunakan pendekatan yang terstruktur. Untuk metode pengembangan menggunakan prototipe dengan teknik pengumpulan data, observasi dan wawancara, dan alat yang digunakan dalam merancang sistem yaitu flow up, diagram konteks, dan DFD. DFD. Dan untuk pengembangan menggunakan aplikasi berbasis desktop yang merupakan sistem yang dibangun secara client server, sehingga dapat diakses ke beberapa komputer, dan sistem yang telah dibangun diharapkan dapat mengatasi sebagian permasalahan yang ada dengan melakukan validasi kelengkapan data registrasi dan nilai siswa, pembagian kelas, serta penilaian. Untuk soal keempat, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Jadi, kalau faktor kelayakan TELOS merupakan kepanjangan dari teknikal, ekonomi, legal, dan operasional. 4 komponen inilah yang akan diperhatikan dalam tahap perencanaan. Yang pertama itu teknikal, yaitu menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dengan teknologi yang ada atau dengan teknologi yang baru. Ekonomik, yaitu menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Legal, yaitu menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang direncanakan tersebut dengan hukum yang ada. Operasional, yaitu menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan yang akan diberikan. Dan yang terakhir, schedule, yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Selanjutnya, faktor strategik PDM. Di dalam faktor strategik ini terdapat 3 komponen, yaitu produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Yang pertama itu produktivitas. Tujuannya yaitu untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Yang kedua, diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dengan para pesaingnya. Bisa dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. Yang ketiga itu manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi dalam menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Untuk soal kelima, jelaskan tahapan analisis sistem. Yang pertama itu identifikasi atau identify. Dalam proses ini,
Yang dilakukan saat analisis sistem adalah mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam sistem tersebut. Ada beberapa hal yang harus diidentifikasi, yaitu seperti penyebab masalah dan keputusan yang diambil. Yang kedua itu memahami atau understand. Maksud dari memahami adalah memahami cara kerja dari sistem yang sudah berjalan. Analisis sistem dapat memahami cara kerja dari sistem yang sudah berjalan dengan melakukan studi kelayakan pada sistem tersebut. Yang ketiga itu analis atau analis. Dalam tahap ini mulai dilakukan analisis terhadap sistem yang sudah diidentifikasi dan dipahami. Pada umumnya, ada dua hal yang dianalisis, yaitu kelemahan sistem dan mencari informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan begitu, sistem dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yang keempat, penerapan sistem atau execution. Dalam tahap ini, sistem mulai dijalankan sesuai dengan hasil analisis yang telah dibuat. Sistem yang diterapkan harus sesuai dengan hasil identifikasi, pemahaman, dan analisis yang telah dilakukan, sehingga akan menghasilkan sistem yang sesuai dengan pengguna. Yang kelima, laporan dan evaluasi, report and evaluation. Tahap terakhir dalam analisis sistem adalah membuat laporan. Laporan ini berisi tentang hasil analisis yang telah dilakukan. Setelah membuat laporan, sistem yang sudah berjalan sesuai dengan tahapan akan dievaluasi. Demikian presentasi mengenai seputar soal-soal UTS pengembangan sistem informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.